Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pringgo Laksana Pangestu dari mahasiswa KKN Universitas Andalas akan mempresentasikan mengenai sosialisasi anti korupsi. Jadi sebelum kita masuk ke definisi mengenai anti korupsi, kita harus mengetahui apa itu korupsi. Jadi korupsi sendiri menurut Ensiklopedia Indonesia merupakan gejala di mana pejabat publik menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi. Korupsi sendiri juga memiliki definisi menurut beberapa sumber. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, korupsi adalah fenomena sosial yang kompleks, di mana berkaitan dengan pemakaian dana pemerintah untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua ada dari Transparency International yang mengatakan korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Kemudian menurut Robert Klitgard, korupsi merupakan suatu tingkah laku menyimpang dari tugas resmi jabatan untuk memperoleh kepentingan pribadi. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Jadi selanjutnya kita harus mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi di dalam korupsi. Menurut KPK terdapat 4 bentuk penyalahgunaan tersebut. Yang pertama yaitu suap menyuap. Jadi suap menyuap sendiri merupakan bentuk korupsi yaitu memberikan uang atau barang atau bentuk lain untuk mengubah sikap penerima atas sebuah kepentingan. Kemudian yang kedua yaitu perbuatan pemerasan. Perbuatan pemerasan sendiri yaitu memaksa pihak lain menyerahkan barang atau uang dengan suatu ancaman. Yang kemudian yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan sendiri yaitu maksudnya adalah ketika seseorang memegang jabatan tertentu dari pihak lain kemudian dia disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu perbuatan curang. Perbuatan curang sendiri biasanya dilakukan oleh pemborong pengawas proyek yang curang dalam suatu pengadaan dengan instansi negara sehingga mengakibatkan kerugian. Kemudian setelah kita mengetahui mengenai korupsi itu apa, kemudian apa peran dari pendidikan anti korupsi? Jadi peran pendidikan anti korupsi sendiri sangat penting bagi penuntasan korupsi di Indonesia, terutama melalui sarana pendidikan seperti sekolah yang bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada generasi penerus bangsa. Menurut KPK, pendidikan anti korupsi atau PAK adalah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Jadi kita harus mengetahui kemudian apa saja nilai-nilai dasar dari anti korupsi. Jadi menurut KPK sendiri terdapat 9 bentuk dari nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar. Baiklah, yang kedua yaitu disiplin. Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, maupun di kehidupan masyarakat dan bangsa maupun negara. Kemudian yang keempat yaitu kerja keras. Kerja keras sendiri adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerja keras sendiri berarti pantang menyerah dan terus berjuang dan berusaha. Yang kelima yaitu mandiri. Mandiri berarti dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain, dan mandiri berarti juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara pribadi tanpa bergantung pada orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu sederhana. Sederhana berarti bisa dikatakan bersahaja. Sederhana sendiri berarti menggunakan sesuatu secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang selanjutnya itu berani. Berani sendiri adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal lain yang dianggap berbahaya dan sulit sehingga kita bisa menghadapi hal tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah peduli. Peduli sendiri adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat, dan yang membutuhkan diri kita untuk kita tolong. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan yaitu adil. Adil berarti kita bisa adil terhadap orang lain dan tidak berat sebelah. Adil sendiri berarti kita tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan status sosial maupun ekonominya. Baiklah, setelah kita mengetahui mengenai nilai-nilai dasar anti korupsi, kita bisa mengatakan bahwa pendidikan anti korupsi sangat penting bagi dunia pendidikan agar tidak hanya mengasah kompetensi siswa secara akademik, namun pendidikan anti korupsi sendiri sangat berorientasi pada moral atau karakter siswa tersebut dan akan memiliki efek kepada kebiasaannya di masa depan dan bisa mencegah dirinya agar tidak melakukan tindakan korupsi. Baiklah, begitu saja presentasi mengenai pendidikan anti korupsi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.